Tanggal 22 Juli 2020, saya dan kawan saya mendapat tugas dari pimpinan untuk mengawasi hak konstitusi warga Dusun Lere'ea dan Fatupali dalam tahapan coklit Pilkada Serentak 2020. Dusun Lere'ea dan Fatupali adalah dusun terjauh dari Desa Lele dan Dampala, Kecamatan Bahodopi. Tidak semua masyarakat Kabupaten Morowali mengetahui tentang keberadaan dari kedua dusun tersebut. 2 hari setelah penugasan tersebut, tanggal 24 Juli 2020, saya dan rombongan lainnya, yakni rombongan KPU Morowali berjumlah 5 orang, dan kami dari Bawaslu berjumlah 2 orang, ditambah 1 kawan dari Panwascam Bahodopi, serta Bapak Kepala Desa Lele, selaku pemandu jalan memutuskan berangkat dari ibu kota Kecamatan Bahodopi menuju Dusun Lere'ea dan Fatupali. Kami berangkat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, menggunakan motor trail dan 1 mobil Hilux. Pemilihan kendaraan ini dikarenakan medan jalan yang akan kami lalui tidak semulus jalan Trans Sulawesi pada umumnya. Itu menurut pengakuan dari beberapa orang yang sudah pernah ke sana. Kami memilih rute yang berbeda dari rute yang biasanya, yaitu melewati Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemilihan rute ini bukan tanpa alasan, karena jalan penghubung antara Bahodopi dan kedua dusun memang tidak bisa dilalui kendaraan roda 4 dan sangat berisiko untuk kendaraan roda 2. Apalagi ditambah derasnya hujan yang mengguyur seminggu yang lalu. Setelah melakukan persiapan, kami pun berangkat dilepas oleh pimpinan kami dari Bawaslu di Sekretariat Panwascam Bahodopi. Sampai di hampir masuk ke batas Sulawesi Tenggara, kita harus melapor dulu di portal untuk memastikan melaporkan surat tugas kita dengan surat tugas dengan hasil rapid kita. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam, kami tiba di perbatasan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Sejenak mengistirahatkan diri, beribadah dan mengisi kampung tengah dengan perbekalan yang sudah disiapkan. "30 menit cukup untuk istirahat kami. Lalu kemudian melanjutkan perjalanan. Memacu kendaraan di jalan berlubang di antara hamparan perkebunan sawit. Berkendara di medan tak rata sungguh menguras tenaga, sehingga kami memutuskan untuk beristirahat setelah menempuh perjalanan kurang lebih
1,5 jam. Mungkin Kalau bisa. kalau lewat atas bagaimana? Lewat jalan tambang. Iya, jalan tambang. Kayaknya belum Pak itu. Belum bisa. Jembatannya. Kenapa jembatannya? Kan diperbaiki itu jembatan. Kalau motor nggak bisa juga nyebrang. Dia motor. Oh, begitu ya? Iya. Tapi kalau dari sini sampai di Rakit aman. Iya. Bisa menyeberang ya. Iya. Oke, iya. Makasih Bu informasinya Bu ya. Sebuah kios kecil di Desa Pondoa, Kabupaten Konawe Utara. Disinilah kami menyeduh kopi dan meregangkan otot yang sudah mulai kaku. Sungguh perjalanan yang sangat melelahkan. Penyesalan sempat muncul di dalam hati. Sudahlah. Nasi sudah menjadi bubur. Apalagi ini adalah tugas negara yang harus dilaksanakan. Perjalanan kami lanjutkan. Kami memacu kendaraan menuju Desa Mataraki. Jaraknya lumayan jauh dari desa sebelumnya. Namun medannya masih cukup bersahabat untuk rider pemula seperti saya. Setibanya di Desa Mataraki, kami harus menyeberangi sungai menggunakan rakit untuk bisa melanjutkan perjalanan menuju Dusun Lerea dan Vatupali. Hai sahabat pemilih, kita sudah sampai di penyeberangan Mataraki. Ini namanya penyeberangan Mataraki, posisinya berada di Kabupaten Konawe Utara. Gimana? Sehat? Alhamdulillah, masih sehat. Masih mau 2 kali? Boleh. Oke. Dan kita ke Lerea di Lakukan Pengawasan Pendidikan. Sekarang sudah tepat pukul 4:30 lah. Kita masih di wilayah Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Di seberang kami istirahat lagi, sembari bercanda sekedar menghilangkan lelah dari perjalanan panjang yang telah kami lalui. Halo, kita masih dalam perjalanan menuju Desa Lerea dan tiba sekarang di sini sudah jam 4 lewat, kurang lebih 4:30. Dan teman-teman di sana masih mengumpulkan energi untuk menghadapi jalan yang cukup wow. Oke, tetap semangat demi menjalankan tugas negara. Bye. Perjalanan kami lanjutkan, dan medan jalan terasa semakin sulit. Medan jalan yang tidak rata, licin,
lumpur, bebatuan, tanjakan, turunan, lengkap, benar-benar menetes kemampuan berkendara kami. Badan pegal, mata dimanjakan, itu kata-kata yang terucap dalam hati saya. Karena sepanjang jalan perjalanan kami disuguhkan dengan pemandangan alam yang menakjubkan. Ibarat dibangunkan dari mimpi indah dalam tidur, tersadar bahwa kenyataan mempunyai banyak tantangan. Ya, begitulah. Kendala dalam perjalanan bertambah ketika mobil Hilux yang dikendarai rombongan dari KPU terjebak di dalam lumpur. Mau tak mau, kami harus mendorong mobil dengan sisa-sisa tenaga yang kami miliki. Mobil ketua KPU lagi amblas. Masih sekitar 2 jam lagi dan tadi 2 jam terus. 2 jam terus. Hai sahabat Bawaslu dimanapun berada. Sekarang sudah pukul 5:17.51. Kita masih saja di perjalanan. Ya, jadi saja karena mobil tertahan tenggelam. Badan kurang lebih 2 jam lagi. Mohon maaf 2 jam. Ini sudah jam 6. Mohon maaf 2 jam. Hari mulai gelap, matahari mulai beranjak dari peraduannya. Perjalanan kami lanjutkan. Berjalan di medan licin dan gelap adalah tantangan yang sangat luar biasa. Ini adalah perjalanan pengawasan yang sangat menguji fisik dan kesabaran. Kami sempat terpisah dari rombongan, sehingga harus berhenti di tengah jalan sembari menunggu. Posisi sudah setengah 7 malam, kita masih berada di hutan, tepatnya di wilayah Sulawesi Tenggara. Bagaimana kabar? Masih ada tenaga? Sampai detik ini gelap, kita masih di perjalanan guys. Sahabat Bawaslu tetap semangat. Dan ini ada kawan kita yang lagi ada kendala, makanya kita menunggu di tengah hutan belantara ini. Setelah beberapa menit menunggu, kami memutuskan untuk berbalik arah menyusul mereka. Jangan sampai terjadi kendala di dalam perjalanan. Kecurigaan kami benar. Alangkah terkejutnya kami ketika menjumpai 3 orang teman kami terjatuh dari motor. Sampai saat ini, kami sudah melakukan perjalanan selama 9 jam. Sehingga badan sudah sangat lelah dan perut mulai lapar. Kami memutuskan untuk beristirahat lagi sebelum kemudian melanjutkan perjalanan.
karena kondisi jalan yang licin, kita harus istirahat saja karena teman-teman sudah pada jatuh. Mungkin karena kecapean, kita sudah jalan sekitar 6, 7, 8, sekitar 9 jam kita jalan. Harus istirahat sejenak. Pukul 19:53, kami tiba di persimpangan Routa. Persimpangan yang menghubungkan antara Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Tengah. Hai teman-teman sobat pemilih. Saat ini sudah hampir pukul 20.00. Kita berada di persimpangan 3 yang ke sana Routa. Itu masuk Kabupaten Konawe Utara ya Pak Desa? Konawe. Masuk Kabupaten Konawe. Yang ke sana Konawe Utara, yang ke sana Konawe, dan yang ke sana Morowali. Itu sekitar kurang lebih setengah jam lagi Pak Desa ya? Ya. 30 menit lagi kita sampai di Lerea. Menurut Pak Desa, dari persimpangan ini menuju Dusun Lerea hanya sekitar 30 menit. Perasaan mulai sedikit lega. Di sini, kami mencoba meredam gejolak dalam perut yang mulai meronta dengan biskuit dan air mineral seadanya. Lumayan sebagai penunda lapar dan penambah energi yang mulai terkuras setelah menghajar jalanan yang hancur seperti perasaanmu. Pukul 20:30, kami tiba di Dusun Lerea. Sahabat Bawaslu, sekarang pukul 8.30, setengah 9. Kita telah sampai di Dusun Lerea, Kecamatan Bahodopi. Sekarang kita akan siap-siap untuk mandi. Tanpa aba-aba kami langsung menyeburkan diri ke sungai, membersihkan badan yang sudah dipenuhi lumpur. Saat masuk dusun, kami disambut warga bak tamu kehormatan. Penerimaan yang hangat dan ramah membuat rasa lelah kami perlahan-lahan mulai luntur. Mereka bersemangat dan seolah sudah menunggu kedatangan kami. Ayam peliharaan yang mungkin menjadi stok andalan mereka disuguhkan bersama beberapa makanan lainnya. Ada sedikit perasaan tidak enak mengingat sumber makanan mereka sangat terbatas di sini. Tapi kebaikan tidak bisa ditolak. Jumat tanggal 25 Juli 2020. Kami melaksanakan tugas pengawasan coklit yang dilakukan oleh PPDP KPU di 2 dusun, yaitu Lerea dan Fatupali, dari rumah ke rumah.
kamu sejauh mana kaki mereka melangkah? Seterjal apa jalan yang mereka lalui? Sederas apa sungai yang harus mereka lintasi? Tahukah kamu, mereka terlempar ke sungai dari atas jembatan yang mereka lewati. Mereka terjatuh di antara jalanan yang licin, terjerembab di balik semak yang mereka lintasi. Inilah Tahukah kamu medan atau akses apa yang mereka lakukan adalah pengabdian anak bangsa yang sering tak menghitung resiko keselamatan, tak menghiraukan gelap malam. Padahal jarak dan waktu tak selalu bersahabat. Tahukah kamu, mereka dibayar tak seberapa jika dibandingkan dengan apa yang mereka kerjakan adalah menyelamatkan hak pilih rakyat. Kita banyak tak tahu karena mereka sering tak terberitakan. Sebab mereka bekerja di pelosok, mereka bekerja dalam bisu, memburu waktu, mendatangi setiap pemilih sampai di gubuk terpencil yang menyepi. Mereka adalah pejuang demokrasi sejati. Doa dan cinta untuk para pengawas desa dan kelurahan yang bekerja di lintasi waktu dan jarak yang sepi. Semoga ridho Allah selalu menyertai. Catatan harian Pimpinan Bawaslu Republik Indonesia, Ibu Dr. Ratna Dewi Petalolo SHM. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga